وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, para asatidz, para kiai, para pemuka agama, pemuka masyarakat yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum, kata Nabi, mereka berkumpul pada salah satu dari rumah Allah, yaitu di masjid, dalam rangka mereka membaca ayat-ayat Allah. Mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan rahmat Allah. Ketika seseorang diberikan rahmat oleh Allah, maka urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah. Urusan akhiratnya juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, kemudian dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat akan mendoakannya, malaikat akan memintakan rahmat untuknya, malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Karena yang mereka sedang bicarakan, yang mereka pelajari adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut namanya di sisinya di hadapan para malaikat. Cukuplah sebagai kebanggaan orang-orang yang duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ilmu agama, bahwa dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu Allah juga akan memberikannya rahmat. Malaikat akan mendoakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memujinya. Jika salah satu dari 4 hal ini diberikan oleh Allah, cukuplah sebagai motivasi kita akan terus duduk di majelis ilmu untuk mempelajari agama kita, agama Islam. Lalu bagaimana kalau semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga keempat hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah.
kalimat yang senantiasa kita baca, kalimat yang berulang-ulang yang kita ucapkan setiap hari dan malam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini mudah-mudahan sebagai kalimat yang menutupi kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat ini sebelum roh kita keluar dari jasad kita. Karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia keluar dari dunia ini la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Ada yang tidak mau masuk surga? Semua kita menginginkan surga. Semua kita pasti, jika seseorang itu sadar, siapapun dia, bagaimanapun buruk perbuatannya sebelumnya, dia ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab seseorang akan dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimat la ilaha illallah. Sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cintailah kalimat la ilaha illallah. Cintailah orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan pelajari makna-makna dan kandungannya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus mempelajari kalimat ini? Alasan yang pertama sudah kita sebutkan, bahwa kalimat la ilaha illallah ini sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin 60 tahun, 70 tahun. Ada yang sudah umurnya 60 tahun di sini? Ada? Ada. 70 tahun? Subhanallah. Lebih dari 70 tahun? Masya Allah. Tapi sudah mulai agak jarang semakin. Jadi Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila as-sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Rata-rata umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang umurnya lebih dari 70 tahun. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari 70 tahun. Berapa umur Nabi ketika beliau meninggal dunia? 64 tahun. Belum sampai kepada 70 tahun. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Selanjutnya kita akan kembali kepada negeri akhirat. Dan tujuan kita hidup sementara di dunia ini adalah semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rizki. Dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang kekal abadi. Maka ayat yang sering kita baca ini, ayat yang sering kita dengarkan, ini sebagai tujuan utama kita hidup di dunia ini. Semata-mata kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan, mengikhlaskan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita untuk beribadah ini bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Adaikan semua kita misalkan yang ada di Kecamatan Jereweh ini tidak ada yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan rugi? Tidak. Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Namun kitalah yang akan merugi.
Maka perintah Allah di sini adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sehingga Allah tegaskan di sini, wa ma uridu minhum birrizqin. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Allah menyuruh kita beribadah, bukan Allah menginginkan sesuatu dari kita, namun ini untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Subhanallah, alangkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alangkah cintana Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mencintai diri kita sebagaimana Allah sangat cinta kepada kita. Rasulullah juga cinta kepada kita. Rasulullah ingin menyelamatkan kita dari api neraka dan ingin masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama kita diciptakan adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah, agar kita merealisasikan ucapan kita la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Li'annaha min a'zami arkanil Islam. Karena kalimat la ilaha illallah adalah rukun Islam yang paling besar. Kita sudah hafalkan dari kecil. Ada berapa rukun Islam? 5 atau 6? Sering tertukar rukun antara rukun Islam dengan rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun Islam yang 5 ini, yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, as-salah. Salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang ketiga, az-zakah. Kemudian yang keempat, saum Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, al-hajj liman istata'a ilaihi sabila, haji bagi orang yang mampu. Maka jika kita lihat dan perhatikan kelima rukun Islam ini, yang pertama dan yang utama yang disebutkan oleh Allah adalah asyhadu an la ilaha illallah. Inilah alasan kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah. Kemudian kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Li'annaha ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Karena kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling penting dan sesuatu yang paling wajib. Sesuatu yang paling penting dari semua yang penting, sesuatu yang paling wajib dari semua yang wajib adalah kalimat la ilaha illallah. Fahuwa muqaddamun ala kullil a'mali. Maka kalimat la ilaha illallah harus didahulukan dari semua amal. Wasabiqun likullil muhimmat limanzilatihil kubra. Dan hendaklah kalimat la ilaha illallah harus didahulukan dari semua yang penting karena kedudukannya yang begitu agung. Wali ahammiyatihil uzma, dan karena dia sangat penting. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, wa huwa awwalu ma yud'a ilaihi, dan kalimat la ilaha illallah ini hendaklah yang pertama kali kita pelajari, kita dakwahkan. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi." Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Kenapa mereka diberikan nama ahlul kitab? Karena diturunkan juga kepada mereka Alkitab. Kitab apa yang diturunkan kepada orang Nasrani? Kepada orang Yahudi? Taurat. Kitab apa yang diturunkan kepada Nasrani? Injil. Sehingga mereka dikatakan sebagai ahlul kitab. Maka nasihat Nabi kepada Mu'ad, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah hendaklah dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan ila ayyuhidullah, hendaklah yang pertama kali yang kau ajak kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu
wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian Bapak Ibu saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Li'anna al-ibadat la tuqbalu illa bihi. Karena semua ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan landasannya ini, kalimat la ilaha illallah. Ini adalah pondasi semua ibadah yang kita kerjakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Suatu ibadah tidak akan mungkin dinamakan sebagai sebuah ibadah kecuali apabila disertai dengan tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana halnya salat tidak akan bisa dinamakan sebagai salat kecuali apabila disertai dengan wudu. Ada orang yang salat masya Allah khusyuk, tumakninah, namun ternyata sebelum dia salat dia tidak berwudu. Bagaimana hukum salatnya? Sah? Tidak sah. Maka suatu salat juga tidak bisa dinamakan sebagai salat kecuali apabila disertai dengan taharah, dengan wudu. Fa idza dakhala syirku fasadatil ibadah. Apabila kesyirikan, yaitu perbuatan yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, masuk kepada sebuah ibadah, maka dia akan merusak ibadah itu sendiri. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana halnya hadath apabila masuk kepada taharah maka dia akan membatalkan taharah. Ada orang yang berwudu, kemudian setelah dia berwudu tiba-tiba dia melakukan salah satu dari pembatal wudu, misalkan kentut misalkan. Bagaimana hukum wudunya? Batal. Bolehkah dia langsung sholat dengan wudu yang sudah batal tersebut? Tidak boleh. Maka inilah dia, bahwa semua ibadah secara umum yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah apabila disertai dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Li'annaha sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Karena kalimat la ilaha illallah ini sebagai sebab untuk mendapatkan keamanan, sebagai sebab untuk mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Semua kita menginginkan keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Semua kita menginginkan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Di antara sebab mendapatkan kedua-duanya adalah mempelajari dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin di sini merasakan atau tidak gempa bumi yang mengguncang NTB. Subhanallah. Mungkin di sini kurang guncangannya, kalau di tempat kami subhanallah. Kayak terjadi sepertinya kiamat. Maka keamanan akan diraih oleh seseorang di dunia ini, dan keamanan akan dia raih ketika dia di akhirat, ketika melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Jadi kita pasti akan melewati jembatan ini, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas jahanam. Dan bagaimana sifatnya, Nabi mengatakan adaqu minasy'ari, jembatan yang lebih kecil dari helai rambut. Bayangkan jika ada sebuah jembatan di dunia ini lebih kecil dari helai rambut, bisakah kita melewatinya? Ayam saja nggak bisa mungkin, atau burung kecil nggak bisa, apalagi manusia. Kemudian ahaddu minas saif, kata Nabi, jembatan yang lebih tajam dari pedang. Al-muzillah, kemudian jembatan yang sangat licin. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain juga gelap gulita. Kemudian fihi kalalib,
di sebelah kiri dan kanannya ada besi-besi pengait yang akan mencabik-cabik manusia. Jembatan yang sangat ngeri. Dan seseorang yang ingin masuk surga harus melewati jembatan ini. Jembatan yang kecil, jembatan yang tajam, jembatan yang licin, yang gelap gulita. Kemudian ada malaikat-malaikat yang memancing dari manusia dari bawah. Maka sebab utama agar kita selamat ketika melewati as-sirat ini, pelajari dan amalkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan keamanan kepada kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Li'annaha sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Karena kalimat la ilaha illallah sebagai sebab seseorang akan masuk ke dalam surga Allah dan seseorang akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menginginkan surga. Semua kita ingin selamat dari api neraka. Maka pelajari dan amalkan kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah," barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, dia bukan anak Allah atau dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, sekaligus sebagai rasul Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum minhu, wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dan barang siapa yang meyakini bahwa surga itu sudah ada, barang siapa yang sudah meyakini juga neraka juga sudah ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga dari amalan apapun dari amal soleh yang dia kerjakan. Dia salatnya bisa memasukkannya ke dalam surga karena dia telah mengimani bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia pun meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia juga beriman bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dia beriman surga itu sudah ada, neraka itu sudah ada, maka ini yang akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah di antara zikir yang paling utama yang dicintai oleh Allah, di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ajarkan kepadaku ya Allah," kata Nabi Musa alaihissalam, "kepada sebuah zikir, sebuah kalimat yang aku akan gunakan untuk berdoa kepadamu dan berzikir kepadamu." Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Allah, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Aku ingin agar engkau mengajarkan kepadaku kalimat yang lain, kalimat yang spesial untuk diriku. Karena kalimat la ilaha illallah banyak orang-orang sudah mengucapkannya. Aku ingin kalimat yang khusus, kata Nabi Musa. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'
wa ma fihinna wal aradina as-sab' wa ma fiha wudi'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, andaikan 7 lapis langit beserta dengan isinya dan 7 lapis bumi beserta dengan isinya diletakkan pada satu timbangan, kemudian diletakkan pada timbangan yang kedua kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang memotivasi kita untuk senantiasa mempelajari kalimat ini. Kita harus cinta kepada kalimat ini. Kita harus mengamalkan kalimat ini. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaklah dia mengilmuinya, hendaklah dia meyakininya, hendaklah dia tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada kalimat ini, dia juga cinta kepada kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini. Kemudian hendaklah dia senantiasa menjauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah yang sering kita dengarkan, di antara maknanya yang sering yang beredar di masyarakat kita adalah la ma'budu illallah, atau biasa diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Ini rata-rata kalau kita membaca buku-buku yang berbahasa Indonesia, terjemahan, maka kebanyakan mereka menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan arti yang seperti ini? Tentu arti ini masih sangat kurang. Kenapa demikian? Karena jika kita lihat pada realitas secara nyata, banyak sekali di antara manusia menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mereka memiliki Tuhan yang khusus, orang Kristen, kemudian orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, mereka memiliki sembahan-sembahan yang khusus. Maka jika kita artikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, seolah-olah bertentangan dengan realita, karena banyak sekali Tuhan-Tuhan di dunia ini yang dijadikan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memang benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Namun ketika kita artikan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka ini masih kurang. Karena orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasanya yang telah menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang telah menghidupkan dan mematikan adalah Allah, yang menurunkan hujan, yang mengurus alam semesta ini mereka yakin adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah mereka dikatakan sebagai orang yang telah beriman kepada Allah? Tidak. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang benar dari makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang Nasrani memiliki sembahan yang khusus, Yahudi juga demikian, Hindu juga demikian, Konghucu juga demikian, namun yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna yang harus kita pahami. Jadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi pada hadis yang kita baca yang pertama adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bukan hanya sekadar dia mengucapkannya, namun dia mengilmui maknanya, dia juga mengamalkan kandungannya, kemudian dia juga mengajak orang lain untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas kalimat tauhid,
sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, yaitu agama Islam, agama yang berlandaskan tauhid, mengesahkan Allah pada seluruh ibadah. Sehingga kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah, padahal beliau adalah nabi yang terbaik, manusia yang terbaik, beliau senantiasa mengkhawatirkan tentang keimanan dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, maka kita lebih pantas mengkhawatirkan keimanan kita. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah terlepas dari kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berada di atas kalimat la ilaha illallah. Masih ada waktu kita? Masih? Tinggal berapa menit? 15 menit. 10 menit. Tidak panjang-panjang, mungkin kita cukupkan. Selebihnya mungkin kita buka tanya jawab. Jadi semoga apa yang kita baca yang singkat ini bermanfaat sedikit, namun kita bisa pahami dengan baik. Dan harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas agama ini, agama Allah Subhanahu wa taala dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada mungkin yang bertanya sesuai dengan materi yang kita sampaikan, silakan. Yang bisa kami jawab, kami akan jawab. Yang tidak bisa kami jawab, kami akan ucapkan wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika salat sunat atau salat wajib, apa-apa yang menjadi bid'ah sesudah salat sunat atau salat wajib? Ada yang kita katakan bicaranya bid'ah. Itu pertanyaan. Terima kasih. Berkaitan dengan salat secara umum, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi salat di atas mimbar agar para sahabat melihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Dari takbir sampai salam. Setelah Nabi selesai salat, mencontohkan para sahabat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara kita mengetahui salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita harus mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sesuai dengan salat Nabi, maka ini yang dikatakan bid'ah. Yang sesuai dengan salat Nabi, maka ini berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus insyaallah kita akan belajar. Semakin kita mempelajari ajaran Nabi, semakin jelas bagi kita mana yang tidak termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ini jawaban secara umum. Cukup? Masih ada waktu kita? Ini ada satu Pak. Kita ini sudah 2 tahun berturut-turut termasuk corona. Jadi orang yang sudah daftar haji kemudian sudah tahun 2020 dan bisa pindah dapat zakat. Kira-kira bagaimana itu kita ya Islami? Orang ini sudah siap-siap, yang sudah ada nama mereka, tapi sudah 2 tahun tidak bisa. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ketika dia menyetorkan tambahan, ini sudah niat dalam hati. Subhanallah, apalagi rata-rata jemaah haji Indonesia
maka rata-rata mereka mengumpulkan uang dari muda sampai dia tua, tujuannya satu, bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Maka dari niat saja mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berniat haji setiap tahunnya, ternyata dia tidak bisa berangkat ke sana. Kendala biaya atau kendala kesehatan, atau kita lihat sempat ditutup karena corona. Apakah sia-sia? Allah tidak akan menyia-nyiakan niat kita. Barang siapa yang berniat, maka dia akan diberikan pahala haji sempurna sebagaimana orang yang berangkat ke sana. Namun dia harus jujur pada niatnya. Benar-benar dia ingin berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terhalang dia berangkat ke sana dengan penghalang-penghalang yang banyak di antara yang terjadi sekarang, maka Allah tidak akan sia-siakan. Allah tidak akan sia-siakan. Atau mungkin dia meninggal dunia sebelum berangkat, namun dia sudah menyetorkan tambangnya, biayanya, apalagi namanya sudah keluar, ternyata dia meninggal dunia duluan. Allah tidak akan sia-siakan pahalanya. Allah akan berikan dia pahala haji secara sempurna. Ini pentingnya masalah niat. Maka tidak mengapa kita berniat ingin berangkat haji setiap tahunnya. Berarti kalau tidak mungkin berangkat ke sana, Allah akan berikan kita pahalanya. Wallahu taala alam. Semoga kaum muslimin terutama di negara kita ini dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada, jadi sebagai ringkasan dari kajian kita di malam ini, bahwa kenapa kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah rukun Islam yang paling utama. Kemudian kalimat la ilaha illallah ini adalah suatu yang paling penting dan kewajiban yang paling penting harus diutamakan. Kemudian ibadah-ibadah yang kita kerjakan sebagai penentu apakah dia diterima oleh Allah ataukah tidak, yaitu apabila disertai dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat la ilaha illallah sebagai sebab untuk mendapatkan keamanan, sebagai sebab untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah sebab masuk ke dalam surga dan sebab selamat dari api neraka. Dan kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal dan doa yang paling afdal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada dunia dan seluruh isinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat, dan intinya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya, istiqamah di atasnya, dan semoga Allah mewafatkan kita di atasnya. Semoga Allah memudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.